petenteng seperti yakin masuk surga. Oh, tidak dijamin kamu masuk surga dengan amalmu itu, kan begitu. Lalu mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apa termasuk kau juga? Qala bala wala ana kadzalika. Ya, aku juga sama. Kalaupun aku masuk surga. Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa dengan segala dosa-dosamu. Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas kembali tentang Buya Syakur yang menurut saya seorang ulama yang sangat jujur ya, dan dia membuka kebenaran ya, apa adanya dan sesuai pemahaman dia. Dan tentu apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini banyak yang tidak menerima, terlebih khusus dari pihak-pihak muslim sendiri. Dan kali ini Buya Syakur mengatakan bahwa Nabi sendiri pun tidak yakin dia itu masuk surga. Artinya tidak ada kepastian bagi Nabi untuk masuk surga. Ya, pernyataan ini merupakan pernyataan, bukan pernyataan dari Buya Syakur, tapi pernyataan dari Nabi sendiri yang dikutip oleh Buya Syakur. Inilah kawan-kawan kenapa kita bersyukur menjadi orang Kristen. Kita bersyukur menjadi orang Kristen karena ayat Alkitab dengan jelas menyatakan kepada kita, misalnya di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan bagi kita semua. Roma 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti apa? Orang yang percaya Kristus, orang yang hidup di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus Yesus, ya, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena apa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ya, jadi kita dimerdekakan di dalam Kristus dari mana? Hukum dosa dan hukum maut. Dosa, ya, akibat dosa hukumannya pasti maut. Tetapi karena Kristus kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara mau pilih sebuah kepastian di dalam Kristus atau saudara mau pilih sesuatu yang belum pasti? Oke, kita simak dulu bagaimana pernyataan dari Buya Syakur selengkapnya dan kita akan komentari secara perlahan-lahan. Oke, tolong menyaksikan dan bantu viralkan video ini Sobat Waras, dan dukung terus Pavel 88 Channel, pelayanan Pavel di pedesaan yang saat ini sedang berjuang untuk membangun rumah ibadah. Tolong support ya, supaya rumah ibadah ini dapat segera selesai kita bangun untuk membina umat Tuhan tentunya. Dan puji Tuhan, fondasi sudah selesai kita kerjakan, tinggal kita ke tahap selanjutnya. Dan bagi Sobat Waras yang tergerak hatinya ingin mendukung kami, bisa langsung lewat nomor rekening BRI yang ada di layar kaca. Dan kiranya doa saya, setiap taburan Sobat Waras diberkati selalu oleh Tuhan. Selamat menyaksikan. Nabi Muhammad ini pernah berbicara. Nah, jadi ingat ya, Nabi Muhammad pernah berbicara. Kepada siapa dia pernah berbicara? Ada beberapa orang sahabat yang, nah ini, kepada beberapa orang sahabat ya, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad pada waktu itu. Gini, la yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalih. Tidak ada jaminan siapapun di antara kamu masuk surga karena amalnya. Tidak ada jaminan satupun dari kalian masuk surga karena amalnya. Bayangkan saja, dengan amal saja mereka tidak masuk surga. Bagaimana yang tidak punya amal? Ya, saya mencoba merekonstruksikan psikologis. Kenapa Nabi ngomong begitu? Ini jangan-jangan orang yang itu orangnya sombong-sombong ini. Karena gara-gara banyak jasanya, banyak kontribusinya, akhirnya petenteng seperti yakin masuk surga. Oh, tidak dijamin kamu masuk surga dengan amalmu itu, kan begitu. Ya, ini menarik ya. Sebenarnya di dalam Kristen juga diajarkan demikian ya. Misalnya ini ya,
Saya baca ya, Efesus pasal 2 ya, ayat 8 dan 9. Ini kawan-kawan menarik ya. Alkitab juga mengajarkan kepada kita tentang bahwa perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Tentunya iman kepada Yesus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi benar-benar kita itu diselamatkan bukan karena usaha kita, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tetapi itu kita terima oleh iman ketika kita percaya Yesus sebagai putra Allah yang mati untuk kita, menyelesaikan dosa kita, tetapi dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan satu-satunya jalan supaya kita bisa bertemu dengan Bapa di surga hanya melalui Yesus. Jadi jangan sombong dengan pelayananmu, jangan sombong dengan amal ibadahmu, jangan sombong dengan perbuatan baikmu, lalu Anda mengira engkau bisa menyogok Tuhan dengan perbuatanmu supaya engkau selamat. Tuhan tidak bisa disogok dengan amal ibadahmu, tidak bisa disogok dengan pelayananmu, tidak bisa disogok dengan perbuatanmu untuk masuk surga. Tetapi orang yang beriman kepada Yesus pastilah orientasi hidupnya menyenangkan hati Yesus, berbuat baik, beramal berbuat baik, bukan supaya masuk surga, beramal berbuat baik karena Yesus telah mati untuk memberikan hidup yang kekal, pengampunan dosa bagi saya dan saudara. Itu bedanya iman Kristen, bahwa kita diselamatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, itu kira-kira tanggapan saya tentang iman Kristen ya, terkait pernyataan Buya Sakur bahwa ternyata di dalam Islam juga tidak ada yang diselamatkan karena amal ibadahnya. Kita lanjut. Lalu mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apa termasuk kau juga? Qala bala wala ana kadzalika. Ya, aku juga sama. Nah, termasuk Rasul ya, atau Muhammad sendiri kawan-kawan tidak yakin, tidak punya kepastian dia itu ke surga. Ya, karena para sahabat bertanya ya, masuk surga dengan amalmu itu, kan begitu. Lalu mereka mengatakan, wala anta ya Rasulullah, apa termasuk kau juga? Qala bala wala ana kadzalika. Ya, aku juga sama. Kalaupun aku juga sama. Lalu dilanjutkan, kalaupun aku masuk surga, kalaupun ya, ya, aku juga sama. Kalaupun aku masuk surga, bal bifadlihi wa mannihi. Kalaupun aku masuk surga adalah karena anugerah Allah. Karena jadi ada kata kalau. Di sini berarti menunjukkan tidak ada keyakinan yang pasti untuk masuk surga. Tetapi kalau Allah memberikan karunia, ya, kita sebagai orang Kristen harus bersyukur karena kita sudah diberitahukan bahwa kita dijamin selamat. Saudara baca ayatnya terlalu banyak. Yohanes 3 ayat 16 juga, 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 juga. Barang siapa yang memiliki anak memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Semuanya ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi bersyukur, kita jaminannya pasti karena Yesus. Dan Alkitab mengatakan bahwa kita pasti karena percaya kepada anak Allah, kepada Yesus. Tetapi ya, apa yang dikatakan oleh Buya Sakur ini ya tidak ada kepastian ternyata ya. Termasuk Nabi pun tidak pasti ya. Nah, kebaikan Allah, bayangkan Kanjeng Nabi saja, kalaupun aku masuk surga ini bukan karena amalku, karena Kanjeng Nabi saja kata dia ya. Apalagi Anda yang suka kafir kafirkan orang, apalagi Anda yang suka menghalalkan darah orang. Bagaimana mungkin Anda berharap masuk surga lalu dapat 72 bidadari? Pening awak ya. Kebaikan Allah karena anugerah Allah. Percaya enggak? Lah, artinya atas dasar apa engkau
bukan harga sorga berapa, sujud kamu berapa harganya. Sok, iya, gada gede kamu berapa harganya. Betul. Lalu berlagak seperti sudah beli kartis sorga. Ya, betul. Nah, itulah sebabnya kita ini sepertinya sudah yakin masuk surga. Kalaupun nanti di dalam, ini sebuah teguran keras menurut saya. Bahkan ini juga sebuah teguran kepada umat Kristen yang sok bisa masuk surga dengan amal ibadahnya, yang sok bisa masuk surga dengan kekudusan yang dia buat. Merasa saya ini sudah suci, saya ini sudah sempurna, jadi saya layak masuk surga. Ini berbahaya. Tuhan, surga tidak bisa dibeli dengan amalmu. Tuhan tidak bisa dibeli atau disogok. Surga tidak bisa disogok dengan ibadahmu, dengan pelayananmu, dengan kekudusan hidupmu. Surga hanya dapat kita terima melalui anugerah Allah yang telah dinyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan hasil dari percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan berdiam di dalam diri kita. Kita disucikan, kita dikuduskan, dan Roh Kudus akan menolong kita sehingga kita menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan, menjadi berkat. Karena apa? Dari buahnya lah kita kenal pohonnya. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kebenaran yang akan kita lahirkan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka semua amal ibadah kita itu adalah seperti kain kotor, tidak bisa sempurna dan tidak bisa diterima oleh Tuhan. Karena yang diterima oleh Allah Bapa hanyalah pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Sorga, ada orang masuk sorga, lalu ditanya oleh malaikat, kamu bisa masuk sorga ya? Iyalah. Apa sebabnya kau masuk surga? Wahai malaikat, aku masuk surga karena aku sholat 5 waktu tidak pernah tinggal. Karena qobliyah ba'diyah semua aku lakukan. Sholat duha aku lakukan, sholat tahajud aku lakukan, zakat aku lakukan, naik haji 10 kali, langsung dicengkereng di balang nama nih kan kak. Di sini bukan tempatnya orang yang sombong seperti kamu. Nah itu persoalannya. Ya, menarik ya, menarik. Jadi kita sebagai orang Kristen harus rendah hati, harus sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, harus sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita, karena kita diselamatkan murni hanya oleh pengorbanan darah Kristus. Di luar Kristus kita pasti binasa. Sehingga Anda yang sudah percaya Yesus, jangan mempermalukan nama Tuhan. Mari kita berbuat yang baik, mari kita berbuat yang benar. Supaya apa? Lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan orang-orang akan datang menyembah kepada Yesus Kristus. Haleluya. Saya rasa video singkat ini bisa memberkati saya dan saudara. Kalau saudara diberkati, bantu viralkan video ini. Dan sebuah kenyataan ya yang disampaikan oleh Buya Sakur, ya, bahwa Nabi pun tidak yakin masuk surga dengan amal ibadahnya, bahkan kalau katanya dia mendapatkan anugerah atau ridho dari Allah, ya. Jadi masih ada kalau, nggak ada kepastian sejati. Yesuslah yang datang dari surga, mati untuk menyelesaikan dosa kita di dunia ini, dan telah kembali ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Percayalah kepada Dia, maka engkau pasti diselamatkan. Salam sejahtera, salam waras. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.